3. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan sekarang ini kita akan membahas tentang gerak gelombang. Nah, aplikasi gerak gelombang itu banyak ya, seperti misalnya kalian lihat di gambar di sana itu di semacam wastafel ya, atau itu alat percobaan untuk membuat gelombang ya, gelombang buatan yang digetarkan dengan buah-buah titik ya. Dan itu pasti akan terjadi yang namanya gabungan dua buah gelombang atau lebih gitu ya, dimana gelombang yang satu berannya melingkar dan yang kedua melingkar, nanti gabungannya akan berupa akan berupa dispersi ya, seperti itu. Nah, kalau kita buat ya secara peta konsep, gelombang itu dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Adapun gelombang mekanik adalah gelombang suara, gelombang gempa bumi, gelombang pada dawai dan lain-lain. Untuk elektromagnetik itu cahaya, gelombang sinar X, gelombang radio dan lain-lain ya. Dimana perbedaan keduanya itu adalah untuk mekanik itu, gelombang mekanik itu memerlukan medium, dan untuk gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium. Contoh yang elektromagnetik itu adalah cahaya dari matahari sampai ke bumi ya, seperti itu misalnya. Nah, gelombang mekanik itu timbul karena usikan ya sebagai sumber, dan perlu medium yang dapat diusik seperti saya katakan tadi, seperti tadi ya, dan perlu adanya mekanisme penjalaran atau penjalaran usikan ya, seperti yang kamu lihat pada gambar ya, bahwa kalau diusik itu akan terjadi yang namanya gelombang ya, atau dengan kata lain itu gelombang mekanik ya, seperti itu. Nah, karakter fisik yang menjadi ciri gelombang itu tidak lain, yang pertama adalah panjang gelombang, dan itu dilambangkan dengan lambda ya, seperti dilihat dalam gambar ya. Dan kedua, frekuensi, itu lambangnya F kecil. Lalu cepat rambat gelombang, lambangnya adalah V. Panjang gelombang adalah tidak lain jarak minimum antara dua titik pada gelombang yang berperilaku identik. Nah, frekuensi gelombang jumlah pengulangan usikan per satuan waktu. Dan cepat rambat gelombang tidak lain adalah jarak penjalaran usikan yang ditempuh dalam satu satuan waktu. Nah, tipe gelombang itu ada yang transversal dan longitudinal. Apa itu transversal ya? Yaitu gerak partikel yang terusik tegak lurus arah perjalarannya, itu adalah berupa gelombang transversal. Dan yang longitudinal adalah gerak partikel yang terusik sejajar dengan arah penjalarannya. Nah, itu kamu contohnya untuk transversal itu tali seperti tadi diusik ya, akan seperti tadi berupa usikan ya. Dan yang kedua adalah gerak partikel yang terusik sejajar arah perjalanan, itu bisa lihat, kamu lihat pegas ditalikan satu lalu dihentak-hentakan ya, akan berupa rapatan dan renggangan, itu adalah gelombangnya. Udah. Ya, itulah ya anak-anak yang dinamakan dengan gerak gelombang ya untuk saat ini. Jadi itu sebagai pengetahuan dasar untuk mempelajari gelombang selanjutnya. Demikian anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.